Kata Nabi, inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyarah. Sesungguhnya Allah itu mempunyai MUI, malaikat tukang ungkap-ingkip, yang tugasnya mencari majlis zikir, mencari majlis ilmu. Di mana ada majlis zikir, ada majlis ilmu, malaikat sayyaroh ini hinggap di tengah-tengah mereka, kata Nabi, sambil memohon kepada Allah agar dosa orang yang berada di tempat itu Allah ampuni sebelum bubar. Janten wangkin ayeuna ibu bapak, malaikat sayyaroh nuju ngadoakeun urang sadaya, mudah-mudahan dosa-dosa orang dihapunten ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Aya sahabat nu interupsi, Pak, ya Rasul punten aya kasus naon mah, aya jalmi hadir di pangaosan tapi sanes ngaos naon atuh eta ngadon kulem, ari nu kitu didoakeun ku malaikat. Kata Nabi, yang tidur di pengajian pun tetap didoakan oleh malaikat, bisa kompet daun. Ini kabar gembira sebenarnya bagi Anda yang suka tidur ketika pengajian, ternyata masih tetap didoakan oleh malaikat. Jantan sareng abdi mah santai we Pak, bade ngupingkeun hatur nuhun, bade kulem mangga, bade dugi kaberes hatur nuhun, bade mulih ti payun mangga. Saya itu bukan tipikal orang yang takut ditinggalkan mustami, Pak. Kan sok aya mau balik usian ditinggalkan jamaah, akhirnya nyingsieunan jamaah Pak Anang. Dosa anu pangaosan mah dihapunten ku Allah. Kamana ke dosana dibikeun kanu balik ti heula. Ta eta mau balik usian ditinggalkan jamaah. Ari mah santai we. Ibu bapak hadirin sadayana, wilujeng sumping di abad kedua Nahdlatul Ulama. Kita akan review nostalgia dulu. NU itu sebenarnya apa? Ibu bapak perlu tahu, meskipun NU lahir pada hari Kamis Legi tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926, tapi para kiai kita, ulama-ulama di Nusantara 10 tahun sebelum Nahdlatul Ulama berdiri telah berkecimpung, telah berjibaku membuat berbagai organisasi sebagai cikal bakal pendirian Nahdlatul Ulama ke depan. Tercatat dalam sejarah pada tahun 1916, tepat 10 tahun sebelum NU berdiri, kiai-kiai kita yang dimotori oleh Mbah Ridwan Abdullah, Mbah Wahab Hasbullah, tentu atas restu dari Mbah Hasyim Asy'ari, mendirikan satu pusdiklat, pusat pendidikan dan pelatihan, organisasi yang menggodok santri-santri senior di wilayah Jawa Timur awalnya dengan nama Nahdlatul Wathon. Nahdlatul itu kebangkitan, waton itu tanah air. Jadi 10 tahun Nahdlatul Ulama berdiri, 10 tahun sebelumnya ada Nahdlatul Wathon, kebangkitan tanah air, tempat di mana santri-santri senior di seluruh Jawa Timur digodok, dibimbing bagaimana konsep kebangsaan ala pondok pesantren. Dicatat dalam lembaran sejarah, setiap mulai acara di Nahdlatul Wathon ini, Mbah Wahab Hasbullah membuat satu lirik yang sampai sekarang kita nyanyikan, lirik Subbanul Wathon, yang tadi dinyanyikan, ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubul waton. Iya sekak tekeng repot. Contoh, hubul waton minal iman, cinta tanah air bagian daripada iman. Kade Kang Irman nangetok hubul waton, ulah make dot, lamun make dot mah jadi hubul wadon, beda eta teh artinya. Jadi tahun 1916 kiai-kiai di pesantren telah menggelorakan semangat nasionalisme, hubbul waton minal iman, cinta tanah air bagian daripada iman.
Kamari aya nu protes Pak. Da biasa ari nu kaluar TNU masuk diprotes. Ari kaluar di luar ari NU mah da repeh we. Tahun 2015 ketika muktamar NU di Jombang mengusung tema Islam Nusantara, rame Pak. Aya nu nyebutkeun Islam Nusantara teh leuwih sesat daripada aliran sesat. Kusim kuring diwalar lah di lemur abdi malain Islam Nusantara unggul Islam Cipasung ngajeblag. Institut Agama Islam Cipasung nu protes abdi kaluaran Islam negeri Pak. Universitas Islam negeri nu protes Islam negeri atuh zaman Rasul mah Islamna swasta. Saudara-saudara kita bikin Islam terpadu, nu protes terpadu dengan naon? Atuh zaman Nabi mah teu terpadu, gak ada yang protes. Tapi ketika Nahdlatul Ulama bikin Islam Nusantara, istilahnya protesnya di mana-mana Pak. Padahal naon bedana ngaidopatkeun Islam jeung Nusantara, ngaidopatkeun Islam jeung Cipasung, ngaidopatkeun Islam jeung terpadu, ngaidopatkeun Islam jeung negeri, bedana naon? Kenapa yang keluar dari NU dipertanyakan, yang keluar dari non NU dibiarkan begitu saja? Memang kata Imam Syafi'i, kalau mata dibalut benci, dia hanya akan melihat yang keji-keji. Termasuk masalah hubul waton minal iman. Saya tidak menyebut namanya lah, ya, menjaga kode etik jurnalistik. Ada salah seorang pentolan ormas terlarang. Saya tidak menyebut ormasnya lah, menjaga kode etik, inisialnya saja HTI, inisialnya, ada panjang nama itu teh Hizbut Tahrir Indonesia Pak. Ada pentolan HTI bilang nasionalisme itu, cinta tanah air itu tidak ada dalilnya, tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Saya jawab, kaki Kiai NU mah boro-boro dalil mencintai tanah air, dalil ngarokok gaduheun Pak. Apalagi dalil mencintai tanah air. Saya sudah tulis panjang lebar dalam buku ke-7 saya tentang NU dan wawasan kebangsaan. Saya sedikit saja ingin menguraikan di sini, bisi pajarkeun cinta tanah air eueuh ti dituna. Padahal lain eueuh ti dituna, si eta anu acan kaditu. Karitanya iraha rek kaditu. Yang pertama Pak, Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir At-Tabari Al-Jami'ul Bayan meriwayatkan asbabun nuzul surah Al-Qasas ayat 85. Asbabun nuzul ini juga diaminkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Ketika Sayyiduna Muhammad keluar dari Mekah menuju Madinah, beliau istirahat sejenak di Zuhfah. Tak sengaja beliau melihat pertigaan menuju Mekah. Beliau berdiri menatap terakhir kalinya kemana jalan itu berhenti, ke tanah kelahirannya Mekah. Tak terasa air matanya meleleh Pak. Lalu keluar dari lisan beliau, sungguh engkau adalah sebaik-baiknya tempat yang aku cintai. Andai masyarakatmu tidak mengusirku, kata Nabi, tak akan pernah aku tinggalkan engkau wahai Makkah tercinta. Rawahul Bukhari. Nabi jelas mencintai Makkah. Lalu turun malaikat Jibril membacakan surat Al-Qasas ayat 85. Innallazi faradha 'alaikal Qur'an larudduka ila ma'ad. Sungguh Muhammad, Allah yang telah mewajibkanmu menjalankan hukum-hukum Al-Quran, larudduka ila ma'ad, akan segera mengembalikanmu ke tempat kembali. Kata Maqatil, Ikrimah dan Mujahid menerima riwayat dari Ibnu Abbas, maksud ma'ad, tempat kembali dalam ayat ini adalah Makkah Al-Mukarramah dengan futuh Mekah beberapa tahun yang akan datang. Jadi kalau kita mengikuti penafsiran Ibnu Abbas, ulah leutik hate bageur, Allah nutos ngawajibkeun salira ngajalankeun hukum-hukum Al-Qur'an, akan segera mengembalikanmu ke Mekah, hege balik deui mudik Muhammad. Makanya Al-Imam Ismail Haqqi Al-Hanafi dalam tafsirnya Ar-Ruhul Bayan, beliau menafsirkan ayat ini, wa fi tafsiril ayah isyaratun ila anna hubbal waton minal iman. Dari tafsir ayat ini ada isyarat bahwa mencintai tanah air adalah bagian daripada iman. Bahkan Al-Imam Syekh Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir fil Aqidah wa Syariah wal Manhaj
ketika beliau menafsirkan surah An-Nisa ayat 66, walau anna katabna alaihim aniqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum, kata Syekh Wahbah, wa fi qaulihi aw ikhruju min diyarikum, sabda Allah aw ikhruju min diyarikum, atau kalian terusir dari tanah kelahiran, ima'u ila hubbil waton, adalah isyarat untuk mencintai tanah. Lalu Nabi semangat melanjutkan perjalanan ke Madinah. Begitu Nabi bisa sampai ke Madinah, Pak, di Madinah sedang diberlakukan PPKM level 3, Pak. Ke musim pandemi di Madinah ketika Nabi datang. Banyak sahabat-sahabat muhajirin yang terpapar virus. Akhirnya Nabi menyuruh sahabat-sahabat mengaminkan doa beliau. Beliau mengangkat kedua tangannya, kata beliau, Allahumma habbib ilainal Madinah ka hubbina Makkah aw asyad. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rasa cinta terhadap Madinah ini, tanah air baru beliau, melebihi kecintaan kami terhadap Makkah al-Mukarramah. Rawahul Bukhari. Jadi dalam Sahih Bukhari, Nabi dengan tegas memohon kepada Allah agar Allah menitipkan rasa cinta dalam hati beliau untuk tanah airnya. Kita belum pernah memohon kepada Allah untuk mencintai Indonesia, karena Allah telah menjawab doa sang Nabi dengan mengutus para guru-guru kita, mengutus kiai-kiai kita yang mendoktrin kita sejak kecil, hubbul waton minal iman, cinta tanah air bagian daripada. Kalau kurang percaya lagi, masih dalam riwayat Bukhari urutan hadis 1753 lah. Idza qudima min safarin fanadhara ila judratil Madinah, pami Nabi mulih di luar kota kan teni terastos katawis tembok-tembok perbatasan Madinah. Nabi mempercepat kendaraannya, tancap gas ingin segera sampai ke Madinah. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Barinya, wa fil hadisi dalalatun ala fadlil Madinah wa ala masyru'iyati hubbil watan wal hanini ilai. Hadis ini punya dua poin: satu tentang kemuliaan Madinah, dua disyariatkannya mencintai tanah. Ayat itu cekap itu dalilnya. Kalau masih kurang silahkan baca satu kitab tipis cuma 209 halaman, judulnya Al-Haqqul Mubin fi Raddi ala man tala'aba biddin, karya Dr. Sayyid Usama Al-Azhari. Di sana jelas hubbul waton indal mufassirin, hubbul waton indal muhaddithin, hubbul waton indal fuqaha, hubbul waton indal syu'ara, detil lengkap tentang dalil mencintai tanah. Jadi jangan ragu untuk mencintai Indonesia. Kenapa? Ibu, saya mau tanya sama bapak ibu sekalian, biasa hirup di awang-awang, salangap jika tongeret, biasa tebu. Di tanah Indonesia kita berpijak, tanah Indonesia tempat kita sujud, air Indonesia yang kita minum, dengan air Indonesia pula kita bersuci. Makanya menjaga tanah dan air adalah modal utama untuk merealisasikan keimanan dan keislaman kita. Nusantara ini, Pak, dari Sabang sampai Merauke adalah sajadah panjang kita umat Islam di Indonesia untuk sujud dan mengabdi kepada Ilahi. Kalau kita mencintai Allah, maka cintailah tempat sujud kita kepadanya, yaitu Indo. Mustahil kita bisa menjalankan keimanan tanpa punya tanah dan air. Cintai tanah air, karena disinilah kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, cinta ke Indonesia? Nah, melempem. Bu, cinta ke Indonesia? Asok ngaduakeun Indonesia. Ibu cinta ke Indonesia? Nya cinta. Asok ngaduakeun Indonesia? Nyata. Eta mah jika salaki ibu 5 kali sadinten nyebat I love you ka ibu. Tak sholat lohor, mama I love you. Dari sholat asar, mama I love you. Kudang subuh, mama I love you. Tapi can pernah nganapakahan. Percaya mual.
Kalau kita mencintai Indonesia, mari kita tunjukkan rasa cinta kita kepada Indonesia. Dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim di dalam surah Al-Baqarah ayat 126, mirip dengan surat Ibrahim ayat 35. Wa idh qala Ibrahim rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat, dan seterusnya. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman dan limpahkan kepada penduduknya rezeki dari beraneka ragam tumbuhan. Kata Imam Thohir Ibnu Ashur dalam tafsir beliau At-Tahrir wa Tanwir 30 jilid besar, beliau menyatakan doa ini masyhur dari Ibrahim, tapi sejatinya inilah doa setiap para nabi untuk tanah airnya. Tidak ada satu orang nabi pun yang tidak mendoakan dan mencintai tanah airnya. Jadi upami orang cinta ke Indonesia, hiji doakeun supados Indonesia supados Indonesia Kenapa keamanan itu mahal harganya, Pak? Syekh Adnan Al-Afyuni, Mufti Syafi'iyah dari Damaskus, Syria, penulis kitab legendaris Al-Alaqah Bainad Din wal Watan, ketika beliau berkunjung ke PBNU tahun 2019 awal, beliau menyatakan, bersyukurlah kalian saudaraku bangsa Indonesia, karena kalian hidup di negara yang aman, sehingga kalian bebas mengamalkan ajaran agama tanpa was-was. Kami ini di Suriah, kata beliau, yang sudah 8 tahun perang saudara, keamanan entah harus di mana kami temukan. Nu aya ISIS gini kan ibu kata suping ISIS nu teroris, Pak, nu di Timur Tengah, lain ISIS di Jatiwaras. Saur kersana kang dengan nunu di Jatiwaras loba ISIS ternyata, tapi eta mah ISIS musuhna tukang kiridit, anu ditagih teh jawabanana isuk sore ditagih isuk-isuk kewe sore, ditagu sore isuk punya tah kapan dipia lamun tadi nu geus lalelan ditagihna isuk sore nu kitu teh setuju Pak? Kami ini di Suriah yang sedang perang saudara, keamanan tak harus di mana kami temukan. Jangankan untuk pengajian akbar seperti ini, kata beliau, hanya untuk Jumatan saja kami ini was-was. Karena banyak kasus ketika kami khidmat ibadah Jumat, tiba-tiba bom bunuh diri meledak di tengah-tengah masjid. Ketika kami khidmat ibadah Jumat, tiba-tiba roket ISIS meledak di masjid kami. Jantan ibu bapak di Suriah maku lantaran negara nate aman, rek Jumatan disieun bisi aya bom bunuh diri. Di Indonesia mah bakatku aman, alhamdulillah, nuju Jumatan tiasa kulem, Pak. Alhamdulillah. Mata doakan supaya Jatiwaras, kampung urang, Indonesia wabil khusus jadi negara yang aman, tentram, nyaman. Karena keamanan adalah modal untuk meraih semua cita-cita. Dengan negara aman, ibadah nyaman. Dengan negara aman, bisnis nyaman. Dengan negara aman, belajar nyaman. Dengan negara aman, poligami aman. Jadi doakan Indonesia biar aman. Makanya kata Kiai Haji Abdurrahman Wahid almarhum Gus Dur, beliau pernah berstatement, berapapun harga yang harus dibayar untuk keamanan, ketentraman, dan persatuan Indonesia, Nahdlatul Ulama akan siap membayarnya. Kenapa? Keamanan adalah modal untuk mengamalkan keimanan, Pak. Terima kasih tepuk tangannya. Jadi 10 tahun sebelum NU berdiri dulu Nahdlatul Wathon. Baru 2 tahun Nahdlatul Wathon berdiri tahun 1918, sudah ada 30 cabang sekolah Nahdlatul Wathon di wilayah Jawa Timur saja. Dan pada saat itu tangtos pangintenan teu acan aya dana aspirasi, teu acan aya BOP pesantren, komo bos makang irma, semua dibiayai oleh sendiri. Akhirnya Mbah Ridwan Abdullah putar otak,
bagaimana agar kita bisa membiayai program Nahdlatul Wathon ini. Akhirnya beliau sowan kepada Mbah Hasyim Asy'ari, bagaimana kalau para kiai punya lembaga ekonomi sebagai pensupport, sebagai penyedia dana pembiayaan Nahdlatul Wathon. Mbah Hasyim Asy'ari restu, beliau langsung menjadi ketuanya, didirikanlah Syirkah Nahdlatul Tujar, Koperasi Nahdlatul Tujar tahun 1918. Jadi koperasi Nahdlatul itu kebangkitan, Tujar itu para pedagang, para usahawan tahun 1918, dan Mbah Hasyim Asy'ari menjadi ketuanya. Yang menarik ibu bapak, pidato Mbah Hasyim Asy'ari ketika peresmian Nahdlatul Tujar ini, kata beliau ada 3 poin kenapa para kiai, kenapa para ulama, pesantren secara umum harus mandiri secara ekonomi. 1, kata Mbah Hasyim, banyak para kiai yang tajarrud, mengisolir diri dari kehidupan ekonomi, akhirnya jatuh miskin. Dari kemiskinannya banyak para kiai yang merendahkan dirinya di hadapan pemerintah yang zalim atau pengusaha yang bodoh hanya untuk mendapatkan rupiah. Mbah Hasyim Asy'ari tak mau marwah muruah para kiai direndahkan hanya untuk sekeping bantuan. Makanya kita harus mandiri. Berdirilah Koperasi Nahdlatul Tujar. Alhamdulillah, ini mohon izin dan doa dari sepuh. Saya sudah 1 tahun tepat bulan Rajab tahun kemarin, saya mendapatkan amanah dari pengurus pusat, pimpinan pusat Gerakan Pemuda Ansor dari Gus Yakut itu, untuk membuat aswaja sugih, kata beliau. Aswaja yang memotivasi warga Nahdlatul Ulama untuk meningkatkan etos kerja. Dari orang NU mah hese Kang Irman, tong boro-boro tahlilan, tong boro-boro manakiban, beunghar wae kudu aya dalilna. Riweuhna orang NU Pak, beunghar wae kudu aya dalilna. Akhirnya saya cari referensi, alhamdulillah sudah lengkap, komplit, sudah 3 materi saya buat, sudah share. Ternyata ibu bapak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang kaya raya. Kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya Fathus Somadil Alam, beliau mengutip dari gurunya Syekh Yusuf As-Sumbulawi, menyatakan mani takoda annan nabi fakir minal mal, siapa orang yang meyakini bahwa Nabi Muhammad itu miskin harta, dia telah berdosa besar. Meyakini Nabi Muhammad miskin itu dosa besar. Selama ini jujur saja, yang sering kita dengar dari sosok Sayyidina Muhammad bergelimang harta atau miskinnya, Bu? Miskin, Pak. Ternyata eta cek para ulama dosa jebrong. Kata Imam Al-Qurtubi, penulis tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, di dalam Al-Quran paling tidak ada 2 dalil bahwa Nabi Muhammad itu kaya raya. Yang pertama, Nabi haram menerima zakat. Laras tuh Pak, Nabi haram nampi zakat. Salah satu alasannya kata Imam Al-Qurtubi karena nabinya orang kaya. Kedua, Nabi dilarang oleh Allah menerima upah dari dakwahnya. Nabi dilarang oleh Allah menerima bayaran dari ceramah-ceramahnya. Tapi catat Kang Nunu, yang dilarang itu Nabi. Ini mohon digarisbawahi panitia ya. Yang dilarang itu Nabi. Ari jajaran Suriah mah teu aya larangan, la raiba fi. Kenapa? Wa wajadaka ailang fa'aghna. Allah telah cukupkan ekonomi beliau. Saya sudah rumuskan, saya sudah share, saya lacak dari referensi otoritatif, saya bukukan kekayaan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih Pak, Ibu, bisa terpercaya Nabi teh beunghar. Investasi Nabi di bidang ternak, kalau resang Kang Irman menuju bergiat di sana, mudah-mudahan jantan langkung ke motivasi. Nabi itu Pak punya 5.736 ekor unta. Nabi punya 10.400 ekor kambing. Kang Irman masih berani koperasi? Namanya 450, jauh kene berarti Kang Irman ya. Rasul mah 10.400an Pak. Doakeun mudah-mudahan paling tidak sing sami sareng kambingna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Pak. Lalu Nabi punya 15 bidang tanah Pak.
yang menurut riwayat Bukhari, bisa dicek dalam Sahih Bukhari bab habsu rajul qutasana ala ahli. Di sana disampaikan satu kali panen dari satu bidang di Bani Nazir, Nabi mampu menyetok makanan pokok keluarganya selama 1 tahun penuh. Cantik 14 bidang nusen Pak. Maknya nu kitu balangsa. Bisa percaya buka riwayat Imam Muslim. Dalam Sahih Muslim disampaikan Siti Aisyah ditanya oleh Abu Sama, "Ya Aisyah, berapa mas kawin Nabi untuk istri-istrinya?" Kata Aisyah, "Setiap istri Nabi diberi mas kawin 500 dirham. 1 dirham itu senilai 0,425 gram cukup emas murni. Kalikan 500 ya sekitar 213 gram emas murni. Tah mas kawin istri Nabi mah 2 ons emas sewang. Cung di dia nu di mas kawinan 2 ons emas. Kan emas muda ulah emas murni. Aya henteu? Teu aya Pak. Maknya nu kitu miskin. Ini penting. Kamotivasi. Kenapa? Ngarah warga NU giat. Tah harta kekayaan Nabi eta teh lain menang tirakat, tapi menang usaha. Surah ya Allah, ieu periogi mas kawin gebluk teu kitu. Hasil peras keringat, banting tulang, kerja keras Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Catat, nabi kita itu bukan nabi pemalas, tapi nabi pekerja keras. Usia 8 tahun dalam riwayat Bukhari disampaikan beliau mengembalakan kambing penduduk Mekah dengan bayaran beberapa kirot untuk membantu perekonomian Abu Thalib. Usia 12 tahun diajak dagang ke Syria. Pulang dari Syria, beliau tertarik untuk menggeluti perdagangan. Beliau magang di Damal ke saudagar-saudagar Mekah selama 5 tahun. Menginjak usia dewasa sekitar 17 atau 18 tahun, Nabi mandiri berwirausaha. Mencek bahasa urang teh Kang Irman, di usia remaja Nabi sudah menjadi penggerak UMKM. Nabi tak punya modal, Nabi tak punya barang untuk dijual, tapi Nabi punya skill, punya keahlian yang beliau pelajari selama 5 tahun dari saudagar-saudagar Mekah. Akhirnya Nabi datangi pedagang-pedagang kecil. Akang gaduh naon? Iya abdi mah gaduh teh bolu pisan. Yos abdi pangicalankeun mangga. Mangga gaduh naon? Abdi mah gaduh keripik cau. Yos abdi pangicalankeun mangga. Akang gaduh naon? Teu gaduh, abdi mah mung gaduh harga diri. Yos abdi diical harga dirina. Makanya viral di penduduk Mekah itu ada anak muda namanya Muhammad bin Abdullah. Etos kerjanya luar biasa. Kalau dititipi dagangan bayarannya jelas, kalau dititipi modal persentasenya jelas dan berkembang biak untuk berkembang biak. Tadi urang mah lamun di modalan teh sok berkembang biak. Sok taros Bapak Kepala Desa tahun kamari pamarentah ngagolontorkeun dana bantuan modal kang usaha kecil. Aya nu 1,2, aya nu 2,4 juta leres deh. Cek ayeuna tos tahun berkembang biak atau nepi berkembang biak? Canurutan Rasulullah. Jadi Rasul mah dititipan modal berkembang biak, dititipan dagangan bayaranana jelas. Nah, terkenal di masyarakat Arab, terpercaya budak ieu teh, terpercaya bahasa Arab. Nah, Al-Amin itu disematkan oleh penduduk Mekah kepada Sayyidina Muhammad karena track record beliau dalam berbisnis, bukan dalam yang lain, Pak. Kalau tak pernah bohong bukan Al-Amin, As-Siddiq namanya. Al-Amin itu dititipi amanah. Al-Amin, Pak. Ari tengah bohong ngumpul mah As-Siddiq namanya. Jadi Nabi itu sejak kecil pekerja keras. Mata keluarga Nahdlatul Ulama, yuk hari ini kita perlu untuk menyupport etos kerja warga Nahdlatul Ulama. Dunia teh penting, harta teh dunia teh dunia teh mata kunaon tinggalin tafsir Mafatihul Ghaib karya Fakhruddin Ar-Razi. Salaras nama tujuan utama nanti Mi'raj, kedaya Isra Mi'raj. Tujuan utama nanti Mi'raj. Dan Allah sangat mungkin langsung memi'rajkan Nabi dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha. Tapi kenapa ada Isra dulu? Kata beliau, Isra itu perjalanan horizontal, Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, simbol dari hablum minal nas, simbol dari kehidupan dunia. Mi'raj itu perjalanan vertikal, simbol dari kehidupan akhirat, simbol dari hablum minallah. Dengan adanya satu paket Isra dan Mi'raj mengajarkan kepada kita umat Islam untuk keseimbangan antara akhirat dan dunia.
wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Teh penting ke masalah akhirat mah. Matak dina lambang Nahdlatul Ulama tinggal ayat tambang terikat, tambang teh hablun ditalikeunana 2 kali jaba simetris seimbang. Yang pertama hablum minallah, tali yang kedua hablum minanas, seimbang. Artinya warga NU kudu seimbang, hablum minallah nasae, hablum minanasna alus. Dunia na sukses, akhiratna sukses. Kan masalah akhirat sering disampaikan ku para guru abdi di dieu, ku para ajengan. Penting akhirat teh. Abdi mah jarang ngabahas anu jarang disampaikan. Urang du dunya we ayeuna apa. Da urang ngadoa ge pi dunya hasanah heula sanes. Dunya teh pen, harta teh pen. Kata Sayyidina Ali, maqamad din illa bil mal. Agama tidak akan tegak tanpa dukungan dana. Pak. Sok urang bade acara seperti ieu silaturahim cukup ku tawasulan ngungkul, kemudian malaikat Jibril mawason sistem. Kita mau membangun masjid, mau membangun MWC, mau membangun madrasah, cukup ku istighosah hungkul, ngadaguan malaikat orojol mawa semen, orojol mawa besi, kitu henteu. Kudu ka toko material. Pertanyaannya, ari toko material keur saeun dibayar ku surat Al-Ikhlas. Kudu ya ibu bapak, rukun Islam teh 5, nu gratis mangan hiji maca syahadat, 4 sisanya perlu dana. Catat 5 rukun Islam ngan hiji nu gratis mah maca syahadat. Salat perlu dana pasti. Maknya sarung jeung mukena jang nutup orat ngadaguan pembagian ti caleg. Kita yang harus beli. Puasa Ramadan perlu dana pasti, karena buka dan sahur teu dijamin ku dana desa harusnya. Leres Pak? Kita yang harus beli. Apalagi zakat, apalagi munggah haji 50 juta ongkos hajian ayeuna teh Pak. Jadi dengan ada kewajiban sholat, kewajiban zakat, kewajiban puasa Ramadan, kewajiban munggah haji, itu mendorong umat Islam supaya menyingsingkan lengan baju, membanting tulang, peras keringat mencari rezeki yang halal. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Penting usaha. Ku Rasulullah dimotivasi dalam hadis-hadis sahihnya, tolabu halalin wajibun ala kulli muslimin. Rawahul Bukhari Muslim. Mencari harta yang halal adalah hukumnya wajib bagi setiap kaum muslimin. Bahkan dalam hadis riwayat At-Tabrani, ketika seorang melangkahkan kaki mencari nafkah yang halal agar terhindar dari meminta-minta, agar terhindar dari barang haram, setiap langkahnya fi sabilillah. Bu, hoyong usaha, hoyong benghar. Tuh udah diajak benghar wae harares ya malam tom. Bu, hoyong benghar. Usaha. Edanya Saur Pak Jokowi teh mah kerja. Ya, ieu mah ari hoyong usaha, ari pagawean musuk. Moal benar. Doa jeung ikhtiar teh kudu matching, Pak. Doa sareng ikhtiar teh ulah paradoks, terang paradoks. Patojaiyah ngadoa ka Allah abdina bihalalika an harumika ya. Nas'alukal apa wal gina namanya ngadoa beunghar, tapi ku desa hayang didata miskin. Ka eta teh paradok eta teh. Ka Allah nyuhungkeun beunghar tapi ku jelema hayang dianggap miskin. Aya nu kitu. Pami di dieu di Jatiwaras, pami teh ka bagian BL teh sok aya nu pukul-lutuh. Abdi mah sanes heureuy Paku. Pami nguping aya info masyarakat teh bagian BL teh hek pukul-lutuh simpuri mah sok rada bunga. Kunaon bunga? Ieu teh buat ciri kiamat lila keneh. Da saur Rasulullah lamun kiamat geus deukeut urang rek sodaqoh sakumaha lobana oge moal aya nu narima. Saur Pak Irman teh yeuh aya dana 2 miliar sanu hoyong moal. Eta kiamat geus deukeut. Ayeuna mah teh bagian BL teh kukulutuk berarti kiamatna lila keneh bisa 2 periode deui lah nya di kepala desanya. Lila keneh kiamatna. Makanya tinggal ikut para kiai dina ta'limul muta'alim saja yang tipis. Penyebab kefakiran pertama apa? Hayang dibere ku batur. Toma eta teh penyebab kefakiran mah. Aya mana hoyong dibere ku batur eta teh
penyebab ke fakir. Umat Islamah justru ulah hayang dibere kudu hoyong mere cenah aya nu mere ulah ditolak dan nu dosa mah hayang dibere. Makanya mudah-mudahan ku wasilahna ngadugikeun fakta tentang Sayyidina Muhammad itu kaya raya, pekerja keras. Mudah-mudahan Allah ngalimpakeun rizki nu barokah ka sadayana. Mudah-mudahan nu hadir di ieu pangaosan sing baleunghar sadayana. Coba kepala desa tengah harewos lamun beunghar kabeh saha nu miskin. Pan loba nu hadir ngaji. Dan nu didoakeun ge nu hadir di pangajian. Jadi mudah-mudahan sing baleunghar penting bata 8 tahun sebelum NU berdiri, kiai-kiai kita mendirikan Nahdlatul Tujar dulu, koperasi yang menggenjot perekonomian kalangan pesantren. Pak, kabayang ke tahun 1818 Pak, terus aya koperasi para kiai teh. Mudah-mudahan ayeuna urang gaduh kandar Kang Irman anu bergelut di bidang perkoperasian, doakeun support kusadayana. Mudah-mudahan sing langkung majeng, sing langkung masihan manfaat kangge warga Nahdlatul Ulama, khususna umumna kangge warga Indonesia. Jadi setelah Nahdlatul Wathon berdiri apa Bu? Pohon Nahdlatul Tujar. Tah biasana. Oke. Pada tahun yang sama 1918 Kiai Wahab Hasbullah tak merasa puas dengan pendirian koperasi. Beliau melebarkan sayapnya, menjalin kerjasama untuk pengembangan sumber daya manusia dengan satu organisasi pergerakan nasional pertama, Budi Utomo, yang diisi oleh kalangan cerdik-cendikia karena menak menikmati sekolah-sekolah Belanda, bahwa Basbullah kerjasama dengan Budi Utomo mendirikan satu lembaga namanya Taswirul Afkar. Jadi Taswirul Afkar berdiri pada tahun 1918 untuk meningkatkan SDM kader-kader pesantren. Alumni-alumni Nahdlatul Wathon belajar tentang politik, belajar tentang manajemen, belajar tentang teori-teori ekonomi, belajar tentang teori-teori sosiologi di Taswirul Afkar melalui alumni Budi Utomo. Orang Budi Utomo belajar tentang keagamaan terhadap alumni dari Nahdlatul Wathon. Terjalinlah satu kerjasama yang luar biasa religius, ya, dari Nahdlatul Wathon, kemudian nasionalis dari Budi Utomo. Terikatlah istilah nasionalis religius. Kerjasama antara Budi Utomo dan Nahdlatul Wathon dalam bentuk kerjasama Taswirul Afkar. Tugas kita, Kang Irman, tugas kita bersama, bagaimana kita mengarahkan santri-santri kita, sahabat rekan-rekan IPNU, IPPNU, sahabat-sahabat Ansor, untuk meningkatkan SDM, untuk meningkatkan kapabilitas. Alhamdulillah, informasi dari sepuh PW Ansor Jawa Barat hari ini sedang melakukan LPDP prevention, ya, mencari sarjana-sarjana muda NU untuk dilatih, digodok, dipersiapkan mendapatkan beasiswa LPDP S2 baik di dalam ataupun di luar negeri. Alhamdulillah, angkatan pertama kemarin Kang Irman ada yang lolos, putra salah satu pengurus MWCNU Bayombong, lulus S2 di Belanda jurusan manajemen sumber daya air. Kemudian ada santri Roy Suryan Cibojong, Yai Nuh Ad-Dawami, santri putrinya lolos di Amerika mengambil S2 bidang matematika. Kader IPNU, kader IPPNU, dengan harapan 5-10 tahun ke depan Nahdlatul Ulama di abad kedua ini dilimpahkan, diseueurkeun intelektual punya keahlian yang bisa mengelola negara ini. Karena bangsa ini adalah warisan kiai-kiai kita yang mengorbankan keringat, air mata, darah dan nyawa untuk menebus kemerdekaan ini. Sudah sewajarnya kita sebagai santri, kita sebagai penerusnya mengelola dan mengembangkan Nusantara ini dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki, Pak.
Ini penting, dorong anak-anak kita untuk sekolah di universitas-universitas terbaik, Pak. Ya, jadi siasati Kang Nunu kader urang teh sina daftar heula IPNU IPPN UT di UI, di ITB, di UGM. Kayak lamun teu katarima karek kuliahna di Sainu gitu kan. Di IAIC. Kenapa? Itu rek isian usaha, Pak. Bukankah kita yang sering yel-yel Nusantara milik kita, nu ngelola teuing saha? Ini yel-yel yang luar biasa. Kalau kita meyakini bahwa Nusantara ini warisan kiai-kiai kita, sisihkan lengan baju kalian, cari ilmu, padati UI, padati ITB, padati universitas-universitas negeri terbaik di negara ini oleh kader IPNU, kader IPPNU. Kenapa? Itu penting. Kata Syekh Mutawalli Asy'arawi dalam tafsirnya Khawatirul Quran ketika beliau menafsirkan surat Al-Anbiya ayat 105, annal arda yarisuha ibadiyas salihun. As-salihun dalam ayat ini kata Syekh Mutawalli adalah soleh duniawi profesional, karena yang dapat memakmurkan bumi, yang bisa mengelola bumi adalah orang yang punya keahlian profesional. Lain ahli dikir unggul, Pak, date cukup sok. Bapak-bapak ahli koripot angkat kapripot ke ditu gulung 40 poe 40 peuting wiridan didinya keluar mual emas. Perlu ilmu pertambangan, Pak. Ta'asolihun dalam ayat ini kata Syekh Mutawalli adalah profesional, punya keahlian yang mumpuni yang diperlukan untuk pengelolaan sumber daya alam, Pak. Mata kader-kader NU ulah SAG wae, ulah SHI wae. Kenapa? Kita perlu insinyur bidang pertambangan, kita butuh sarjana bidang teknologi, kita perlu dokter, kita perlu insinyur dan yang lain-lain. Laras ya, Pak? Kesadaran kita bersama di Harlah yang ke-100 tahun, yang 1 abad ini, mari kita mulai untuk merubah mindset kita, merubah gerakan kita. Sudah saatnya. Kemarin kita menggelorakan nasionalisme, alhamdulillah semarak. Hari ini mari kita tingkatkan untuk meningkatkan sumber daya manusia kader-kader kita dan meningkatkan taraf ekonomi warga Nahdlatul Ulama melalui Nahdlatul Tujar dan Taswirul Afkar. Rada semangat. Dah kieu abdi mah Pak pami ceramah satu acan dituangkeun teh sok kieu abdi mah. Punten Kang Nunya sanes nyiniran. Nah, ieu mah etang-etang silemutan we urang teh. Jadi yang optimis lah, di masa depan kita akan bisa. Mari sama-sama kita berbagi tugas, kita berbagi peran, ya, min abwabin mutafarriqah, dari berbagai pintu, berbagai jalan dengan satu tujuan yang sama, tujuan Nahdlatul Ulama, tujuan Nahdlatul. Pami ibu ditaros kunaon ibu ENU-an dasok aya eta teh lah jang naon NU-NU-an, nu penting mah Islam besok aya nu gitu. Oke, jeung anehna teh ka NU wungkul nanya na teh Pak. Saya tanya Cak Nanto itu, ya. Kebetulan kita sering ketemu dulu di Jakarta. Cak Nanto itu ketua pimpinan pusat pemuda Muhammadiyah. Saya tanya, Cak, kalau di Muhammadiyah sering ada yang komen nggak untuk apa Muhammadiyahan? Yang penting Islam saja. Nggak pernah kan? Saya tanya pemuda Persis juga sama. Ayat singkat Persis menanya jangan naon Persisan. Ya acan. Ari ka NU kunaon loba nu aya jangan naon NU-NU. Nah, kalau ibu bapak ada yang nanya kunaon NU-NU-an, da sebenarnya mah menyebutkan jangan naon NU-NU-an nu penting Islam teh juga benar, padahal salah lagi 27 kali lipat. Saya pernah datangi orang yang bilang seperti itu, jangan naon NU-NU-an nu penting mah Islam. Saya tanya, akang Islam? Ahmad ge ngaku Islam. Daek disarwakeun Islam akang jeung Islam Ahmadi. Alim set. Akang ngaku Islam. Syiah oge ngaku Islam. Daek disarwakeun Islam jeung Syiah. Alim set. ISIS oge ngaku Islam. Daek disarwakeun jeung Islam na ISIS. Alim. Terus cek akang nu penting Islam nu mana? Paham? Ya. Ari urang mah seneng galeuh teh seneng teh kenging. Tapi kalau ada yang bertanya, buat apa kita ber-NU? Jawab dengan Qonun Asasi, anggaran dasar Nahdlatul Ulama pasal ke-8. Di sana jelas NU didirikan tujuannya satu, untuk penyebaran Islam yang berpaham Ahlus Sunnah wal
2 untuk kemajuan bangsa, 3 untuk kemaslahatan umat, 4 untuk merealisasikan doktrin Islam rahmatan lil. Jadi kalau ibu ada yang tanya untuk apa NU-NUan, jawab, saya ber-NU ingin gabung dengan gerbong para ulama yang memperjuangkan Islam aswaja, memperjuangkan kemajuan bangsa, memperjuangkan kemaslahatan umat, dan merealisasikan doktrin Islam rahmatan lil. Tujuan ber-NU jelas. Islam aswaja, kita sering ada pengajian, pesantren-pesantren kita hidup dalam mentransmisikan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kemajuan bangsa. Kita juga didirikan ada LPTNU, lembaga perguruan tinggi, ada juga Lajisnu, banyaklah lembaga-lembaga dan juga banomnya dalam rangka mendorong kemajuan bangsa dan kemaslahatan umat. Makanya di Harlah Nahdlatul Ulama kedua ini, ya di abad kedua ini, mari sama-sama kita nostalgia dulu sejenak. Kenapa NU bisa besar seperti ini? Ternyata fondasinya kokoh. Fondasi nasionalisme pertama kali sebagai pusat, kemudian fondasi kedua ada Nahdlatul Tujar, kemandirian ekonomi, fondasi ketiga ada Taswirul Akar, peningkatan sumber daya manusia. Baru Nahdlatul Ulama tegak berdiri di atas 3 fondasi yang mapan. Tugas kita baru sampai di mana? Review saja. Terakhir, awatos bilih hujan. NU lahir di bulan Rajab. Beres Pak? Rajab identik dengan kejadian Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu tujuan pertamanya Pak, membangkitkan optimisme Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan utama itu saat Rasulullah diuji ku Allah bertubi-tubi tak berkesudahan, diboikot selama 3 tahun oleh musyrikin Quraisy, harta Sayyiduna dan harta Khadijah habis, belum selesai tiba-tiba Siti Khadijah wafat. Belum 1 bulan Siti Khadijah wafat, Abu Thalib pun pupus Pak. Rasul pindah dapil, Kang Irman cek urang kenanya. Asalna dakwah di Mekah ngalih ka Taif. Fa amma Ta'ifa yad'u Thaqifan falam yuhsinu bil ijabati kira wa aghru bihi subaha wal abida fasabbuhu bi alsinatin badiyah wa ramahu bil hijarah hatta khudibat bid dima'i. Dina berjanji gini, Nabi dakwah ke Taif, lain disambut, disurakan sepanjang jalan, dilempari batu sampai 2 sendal merah berlumuran darah. Beliau pulang ke Mekah dalam keadaan nestapa, ngagenggeuy Rasulullah tepa di satu kebun anggur milik Atabah bin Robi'ah di perbatasan Taif. Rasul teh tos poekeun, Rasul teh teu wantun, teu kiat ngalangkahkeun kaki ka Mekah tepa. Rasul teh amruk tos poekeun nete semplek nincak semplak Pak. Rasul sudah berada di titik nazir. Allah dedeh Allahnya Muhammad ulah leutik hate, dunia tidak selebar daun. Kalau di Mekah dan di Taif masyarakatnya membenci dan menghinamu Muhammad, ketahuilah di luar Mekah dan Taif jutaan kali lipat lebih banyak makhlukku yang menghormati dan mencintaimu. Terpercaya? Yuk urang jalan-jalan Muhammad minal masjidil haram ilal masjidil. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina, untuk Allah tunjukkan sebahagian kecil tanda-tanda kebesaran Allah agar hati Nabi Muhammad optimis kembali, semangat kembali dalam menatap masa depan. Tak pamicet barudak mahasiswa mah Isra Mi'raj Rasulullah teh healing. Naon? Terang healing. Nah, baheula geuning urang keur alif di mushola mengadan sok pujian healing ummah. Healing jalan-jalan, tah lamun istri bapak di bumi teu semangat, geroheun numpuk, cocian numpuk, budak teh kaurus buah-buah eta teh perlu. Da pamajikan urang teh lain magic kompak. Setuju Bu? Cek bapak teh mah geuningan urang teh perlu healing, tapi da ari healing nurutan Rasulullah minal masjidil haram ila masjidil aqsa teu boga duit bapak teh anu deukeut we cenah di Bandung aya masjid keur viral Al Jabar. Yuk urang ka ditu makeun ulah nimel ke urang nyamper di Garut lah aya Asep Strawberry. Ibu raos kami kitu mimpi kali.
Jadi optimis, tujuan utama Isra Mi'raj membangkitkan optimisme Rasulullah. Nahdlatul Ulama lahir di bulan Rajab. Spirit Isra Mi'raj tampak sekali dalam lambang bola dunia di logo NU. Bola dunia, kata Bah Ridwan Abdullah. Pertama, kenapa bola dunia? Tidak peta Jawa, tidak peta Indonesia, tapi langsung bola dunia, kata Bah Ridwan. Di bumi ini kita mendapatkan amanah dari Allah. Di bumi ini kita mengabdi untuk memakmurkan bumi. Kedua, kenapa bola dunia? Nahdlatul Ulama, kiai-kiai pendiri NU sangat optimis bahwa NU didirikan bukan hanya untuk Indonesia, tapi mudah-mudahan NU didirikan bisa bermanfaat bagi seluruh dunia. Optimisme kiai-kiai NU dalam mendirikan Nahdlatul Ulama lain jang Nusantara wungkul, tapi jang seluruh dunia. Optimis mata warga NU ulah letik hate sok sanajan urang makhluk terbatas, kita bersandar kepada Allah yang maha segala-galanya. Tidak ada yang mustahil ketika Allah berkehendak kun fayakun. Allah tidak akan kehabisan cara untuk menolong kita makhluknya, asal urang pantas tulunganan Allah. Sing yakin janji Allah mual bohong. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Dina Johar Maknun mageningan Kang Teni, lamun ayat kalimat makrifat diulang, ciri makrifat ayat alif lam salah satunya diulang 2 kali, nuka hiji teh nuka 2 teh eta teh diulang ngungkul eusi nama hiji. Al usr kesulitan diulang 2 kali dalam bentuk makrifat, berarti eusi nama kesulitan teh hiji. Tapi lamun ayat kalimat nakiroh diulang 2 kali, ayat tanwinan salah satu cirina diulang 2 kali, maka yang pertama bukan yang kedua. Jadi kesulitanana hiji, kagampangna 2. Janji Allah 1 kesulitan, Allah akan himpit dengan 2 kemudahan. Mata kurang dina kahirupan sok aya istilah ieu teh gampang-gampang susah. Gampangna sabaraha kali, susahna dan teu ngeunah kadengina ieu teh susah-susah gampang. Nu betaheun mah gampang-gampang. Ayeuna pamarentah Pak Presiden di tahun kamari ngemutan, Ibu Menteri Keuangan tos bawel terakhir 3 minggu yang lalu. Ketua Badan Intelijen Negara juga mengingatkan bahwa tahun 2023 ini adalah tahun kegelapan ekonomi. Resesi dunia mengancam. Ibu terang resesi, Pak terang resesi, pamenu nikahan sok aya ramean. Resesi teh cek bahasa barudak mah moneter. Emut kene moneter. Tah tahun ayeuna teh tahun moneter. Itali tos hampir sasasih kelangkaan energi. Inggris sudah hampir 4 bulan kelangkaan pangan, Pak. Indonesia efeknya yang dirasakan kemungkinan kuartal 2 bulan Juni kaditu. Bakal hese duit, bakal moneter. Nu mawi ka ibu-ibu titip ayeuna mah ulah COD-an wae. Shopee Pay ulah rada di top up, beli yang penting-penting saja. Bapak sarua ari kabojo miwarang ngirit, ari bapak ngadon museup. Justru kalau tahun ini resesi, bapak sing semakin giat mencari rizki, tapi tekengin alit harapan sakali deui tidak ada yang mustahil ketika kita bersandar kepada Allah Subhanahu. Sagitulah nu biasa kapihatur, mudah-mudahan aya manfaatna. Sakali deui optimis dalam menatap masa depan. Spirit Isra Mi'raj tertuang jelas dalam lambang Nahdlatul. Kedua, Isra Mi'raj tadi mengajarkan keseimbangan dunia dan akhirat, keseimbangan hablum minallah dan hablum minanas tertuang di dalam tali yang terikat 2 kali simetris, keseimbangan antara fi dunia dan akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.